Yang bener aja. Kalau orang bisa lolos semua kayak gitu ya rusak dong tatanan keseimbangan alam ini. Pertanyaan saya tuh berbasis dari curhatannya ibu-ibu Romo, yang dia dicintai atau disenangi praktisi spiritual, gitu kan. Kemudian bisa melakukan hubungan intim dari jarak jauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti coba berhubungan terus di hadapan saya, nanti saya lihat. Saya akan lihat ini halu apa beneran. Gitu ya? Iya. Coba. Kalau saya sangat meragukan. Karena gini, orang yang bisa benar-benar lolos sukma itu harus punya tingkat kesucian yang tinggi banget. Nah, orang kalau masih mikir kayak gitu, yo jauh panggang dari api, kontras. Kenapa tahun baru, menjelang tahun baru itu di akhir tahun itu biasanya banyak terjadi musibah, kecelakaan dan lain-lain. Benar akhir tahun. Kan? Kalau dijelaskan secara spiritual, rasional, kalau saya melihat begini, karena di menjelang akhir tahun itu tensi manusia itu meningkat. Tensi apa? Tensi itu bisa high tension, bisa itu karena adanya banyak kemauan, terus kegiatan dan lain. Jadi membuat manusia itu kemerungsung. Kemerungsung kan hubungannya dengan tekanan jantung. Artinya di situ kita bisa mengatakan tensinya naik, ya kan? Detak jantungnya naik. Yang biasanya 80, ini bisa naik sampai 120. Nah, ini orang kayak serba buru-buru ya. Kalau menjelang akhir tahun itu kan kayak serba kemerungsung ini. Belum lagi yang perusahaan yang harus tutup buku, bikin laporan, yang pemerintahan juga begitu, harus menghabiskan dana yang ini terus ya kayak gitu. Gak penting. Ya, itu membuat orang itu menjadi banyak yang lengah. Orang nggak fokus lagi dengan yang namanya sikap ngati-ati, eling waspada. Banyak orang yang gerusa-gerusu, apalagi ditambah dengan sikap euforia dalam hal kesenangan. Udah mereka ingin menyambut akhir tahun itu dengan penuh kegembiraan. Akhirnya kan itu menimbulkan kelengan-kelengan. Kalau itu terjadi pada seorang pilot, bisa membahayakan pesawat. Bisa saja pesawat jatuh karena pilot kurang concern, kurang fokus, wah mikir nanti gini. Terus kalau itu dialami oleh seorang pemimpin maskapai, itu mentargetkan pesawatnya yang tadinya itu sekian jam terus leren, ini dipaksa tambah satu rute lagi. Itu kan maksa. Karena Pak ya ngejar penumpang karena penuh penumpangnya. Maka ditambah ini jam terbangnya ditambah, itu pun bisa menjadi celaka. Kelelahan pilot, kemudian kelelahan semua kru bandara, menara pengawas, kemudian pokoknya banyak hal. Itu yang kita sinyalir itu karena adanya tensi secara umum itu meningkat drastis sehingga orang menjadi gerusah-gerusu, tidak hati-hati, tidak waspada, dan yang ada adalah lengah dan kelelahan. Ini seperti kalau dalam kasus yang kecil ya Mas, yang interval waktu 1 minggu. Kalau kita mendekati weekend, itu kan pasti orang itu ada ritme yang meningkat. Jumat 1 minggu itu ada ritme yang meningkat, tapi nanti Senin loyo, aduh, mesti mikir satu, fokus untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi begitu makin akhir, waduh, mikirnya kemana kok. Makanya itu membuat orang juga mudah tertimpa suatu kecelakaan. Nah ini yang akhir tahun, ini kalau saya boleh ngajak untuk sedulur-sedulur semua, kita tetap harus slow down, kalem. Fokus lah ini. Fokus, jangan kemerungsung, atine sing semeleh. Wong akhir tahun itu rasah ditunggu nanti teko dhewe lewat dhewe kok. Nah sekarang kalau kita sudah tanggal 30 Desember, tanggal 31 Desember, suasana hati seperti apa? Luar biasa kecamuk. Tapi begitu tanggal 1 gelek loyo, ya kan? Tanggal 1, tanggal 2 kan anyep dunianya. Coba rasakan. Iya ya Romo. Iya kan? Ini kalau nggak saya utarakan gini orang nggak banyak yang nggak menyadari kali. Benar. Begitu tanggal 1 Januari, tanggal 2 anyep, ya kan? Ini yang menjadi faktor. Makanya kita ini sebagai orang yang gemar belajar spiritual Jawa, termasuk mesti membaca keadaan seperti ini. Kenapa banyak kecelakaan di bulan akhir tahun, terutama kayak Desember kayak gitu ya. Nah itu sebabnya. Makanya
bagi para orang-orang yang memang punya spesifikasi sebagai peramal, itu paling demen ngeramal akhir tahun banyak. Ya kalau nggak usah diramal pun sebenarnya udah tahu semua orang kalau akhir tahun itu memang ritmenya memang seperti itu, banyak intensitas kecelakaan itu meningkat. Itu penjelasan secara logis ya. Cuman kalau dijelaskan kenapa, ya ini saya sampaikan seperti ini penjelasan logisnya. Kemudian gini Romo, orang yang sedang belajar meditasi itu kasusnya macam-macam ternyata. Ada yang sama sekali dia nggak pernah melihat dan menyaksikan apa-apa begitu. Ada yang melihat semacam kayak cahaya. Ada yang melihat dari kelaminnya ke atas itu muncul kayak soto itu naik gitu. Ada yang menyaksikan sebuah tempat yang nggak bisa dideskripsikan karena di situ sangat gelap tapi terangnya nggak bisa diungkapin gitu, sejuknya nggak bisa disampaikan gitu. Nah, ada yang ekstrim lagi, itu baru meditasi sebentar, dia pasrah semuanya, dipasrahkan semuanya, dia bisa melihat dan menyaksikan dirinya sedang meditasi. Ini kan kalau sampai kemudian diterus-teruskan, ada kekhawatiran, jangan-jangan rasa sejati saya atau sukma saya ini nggak bisa kembali ke badan. Gimana mengomentari fenomena kasuistis meditasi saat meditasi? Banyak yang takut gitu. Iya. Nggak banyak sih yang mengalami peristiwa terakhir itu. Tapi nggak jarang yang takut gitu. Yang ketakutan tuh memang nggak jarang ketika terjadi fenomena seperti itu. Maka saya jawab yang realistis dan ini boleh dikatakan ini ya menjamin tidak ada orang yang mati gara-gara meditasi itu. Ya nggak? Orang meditasi yang dialami sukmone lepas ini maksudnya terpisah dari raga, itu pun juga nggak akan mati. Wong nanti akan kembali sendiri. Kalau sudah takut gini takut terus akhirnya kan mingslep meneh, menyatu dalam tubuh lagi. Begitu takut, waduh nanti kalau mati gimana? Ya nanti otomatis masuk lagi kembali. Itu pasti kembali ya. Kembali, jadi nggak ada kok terus meditasi terus kemudian sukmanya terpisah dari raga kemudian bablas mati, itu nggak ada. Kalau itu bisa mati, dari dulu korban meditasi banyak. Korban jiwa akibat meditasi banyak. Maka saya bisa katakan itu kayaknya alam semesta udah menjamin. Jadi nggak akan ada rumus seperti itu, nggak akan. Nah, tapi yang peristiwa terakhir itu menariknya, itu sebenarnya gimana Romo? Itu memang tidak akan terjadi bagi orang yang itu hanya akan terjadi untuk orang-orang yang ahli ibadah aja, ahli meditasi saja, orang atau memang itu murni kehendak beliau aja? Pertama karena bakat, Mas. Bakat sejak lahir. Yang kedua itu karena memang tekun belajar. Tapi orang yang berbakat kalau belajar akan cepat mencapai hasil yang jauh lebih bagus. Itu kalau dalam ilmu Jawa itu kan ada yang namanya ilmu lolos sukmo. Sukmonya itu keluar dari badan, kemudian sukmo ini bisa, inilah entitas guru sejati kita sebenarnya, sukmo kita yang keluar itu. Berarti ini kan kesadarannya sukmo. Yang melihat kita meditasi atau kita tidur, itu sebenarnya itulah kesadaran sang sukmo sejati. Oke, sebentar. Tadi yang keluar tadi sebut saja misalnya sukmo sejati. Atau ada yang mengatakan rasa sejati juga ada. Ada, boleh. Itu gitu ya. Nah, kira-kira kan ada ungkapan sopo sing ngerti awake bakal ngerti pengirane. Apa enggak itu deskripsi dari itu kira-kira? Enggak. Bukan itu ya? Beda, kalau itu beda konsepnya. Karena itu kan hanya pengertian ya. Artinya memahami diri kita itu ada apa saja. Oh, ada sukma. Sukma itu berarti roh jagat alit, sedangkan Tuhan itu roh jagat agung. Ya itu aja, memahaminya sampai di situ. Cuman kalau dalam meditasi ini kan lain konsepnya. Meditasi ini banyak model, cara, tingkatan, tujuan, teknik. Tujuannya untuk apa? Kalau saya ada meditasi mata ketiga, meditasi kepasrahan atau meditasi menyatu dengan alam. Itu nanti beda. Termasuk raga sukma itu ada caranya. Meditasi raga sukma gitu ada? Ada, tapi yang namanya lolos sukma atau meraga sukma itu sebenarnya ada password. Kalau boleh dikatakan, kalau mau jujur ya, terlepas dari yang halu,
Kalau di Indonesia itu dulu waktu Amrozi CS dihukum tembak itu tahun berapa Mas? 2000 berapa tuh? Kejadiannya 2003. Waktu dihukum tembak itu tahun berapa ya? Itu yang bisa menyaksikan langsung waktu saat dihukum, saat ditembak itu hanya 17 orang, termasuk ada istri saya, ada mami. Nah di situ ada juga orang Jalan Kalurang yang dosen UGM, terus satu orang lagi Sumatera Barat dan yang lain di sekitar Jawa. Itu memang pada janjian yuk nanti nonton kayak apa, penasaran kalau orang dihukum tembak itu kayak apa. Nah itu kan kelihatan siapa saja yang sebenarnya bisa gitu loh. Karena kalau saya yakin yang bisa lolos Sukma benar-benar bisa meraga Sukma itu nggak lebih dari 20 orang. Tinggal segitu karena memang ini sulit banget. Tapi kalau yang namanya hanya kesadaran sejatinya yang bisa keluar itu lebih mudah, atau bisa dibilang mengrosone tok yang bisa keluar. Jadi nanti ngelihat diri kita itu paling pas ya lagi tidur atau kalau pas lagi meditasi itu hanya ada di sini Mas ngelihatnya. Jadi kayak di dalam imagine. Tapi kalau orang yang benar-benar lolos Sukma itu kok Mas. Biasanya kalau lagi latihan itu nanti nembusnya ke atap. Jadi kita kalau posisi tidur ya nanti kita ngelihat posisi kita itu ngelihat ke bawah itu. Ini kita tidur. Kalau kita duduk meditasi ya kita ngelihatnya kan. Jadi kita naikin. Nanti biasanya terus tahu-tahu ada di atas rumah. Itu kalau melalui proses latihan. Nah, ketika ini si Sukma ini misalnya keluar Romo. Terus kemudian dia datangin cewek cantik Romo. Biasanya yang disentuh si cewek ini terasa. Biasanya bahkan sampai digauli pun dia terasa. Kenapa bisa begitu? Begini Mas. Kalau ada orang yang bisa lolos Sukma dan masih mau melakukan seperti itu kalau saya sangat meragukan. Karena orang yang bisa lolos Sukma, benar-benar bisa lolos Sukma itu harus mencapai kesucian yang tinggi banget. Yang benar aja, kalau orang bisa lolos Sukma kayak gitu ya rusak dong tatanan keseimbangan alam ini. Pertanyaan saya tuh berbasis dari curhatannya ibu-ibu Romo. Yang dia dicintai atau disenangi praktisi spiritual. Kemudian bisa melakukan hubungan intim dari jarak jauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti coba berhubungan terus di hadapan saya nanti saya lihat. Saya akan lihat ini halu apa beneran. Gitu ya? Iya. Coba. Kalau saya sangat meragukan. Karena gini, orang yang bisa benar-benar lolos Sukma itu harus punya tingkat kesucian yang tinggi banget. Nah orang kalau masih mikir kayak gitu, yo jauh panggang dari api, kontras, sangat kontradiktif, bener juga, iya. Nggak rasional. Mungkin itu ketakutan pikiran ibu itu yang menjadikan. Iya, ngerti. Curhatannya ngono, aku mau ngrungokno. Tapi ya itu enggak Mas, itu buat hiburan daripada maca komik ya kan. Daripada maca Eniero kan mending ngrungokke live itu langsung kan menarik. Lu rak senyum. Pak Dodi pasang di situ Pak Dodi. Gantian. Enggak apa-apa gantian tanya-tanya apa itu. Yang tadi loh. Itu terkait itu tadi loh Pak Dodi. Dan lolos semua itu kan kalau latihan tuh pasti larinya ke belakang Mas. Mantis tadi loh. Pakai. Ke belakang rumah larinya. Kok ke belakang rumah? Iya pasti kayak gitu. Jadi kita belajar lolos semua nanti begitu lolos itu ya pertama itu latihan di dalam rumah dulu. Ke ganti ruang. Ganti ruang terus kemudian kalau mau keluar rumah biasanya lewat belakang, lewat dapur. Nanti kalau pulang juga begitu, nggak lewat depan. Nggak lewat depan kok ora bali. Dan itu otomatis sudah kayak ada bimbing dan ada passwordnya. Yang terkait dengan spiritual Odyssey tadi ya, itu banyak teman-teman yang tadinya bebal, nggak bisa melihat apa-apa, terus kemudian menjadi peka. Banyak testimoninya. Ya kalau melihat testimoninya mereka malah pada heran sendiri saya kok bisa merasakan begini. Saya tuh bisa merasakan energi itu bisa pas meditasi keseimbangan saya bisa merasakan ini halu apa tidak gitu. Padahal kan memang itu sengaja dibuat seperti itu. Jadi itu karena testimoni mereka sendiri seperti itu. Jadi kita bukan yang memberikan testimoni tapi itu testimoni dari para peserta langsung kita tanyakan. Cuman yang justru yang ada yang berbalik sekali itu tadi yang malah
jadi pembimbing ya. Sing wis ya wis. Enggak lucu Mas, lucu. Itu kalau saya sangat menghibur kalau pas saya lagi susah sedih itu kayak kelingan itu terhibur lucu urip. Terus sebelum dilanjut Pak Dodi ya, kalau ini feelingnya Romo nih ya, feelingnya Romo, kuda hitam yang akan menjadi juara Piala Dunia 2022 ya, ataukah yang sudah langganan tim-tim besar, feeling aja, yang tidak diperkirakan. Sebenarnya kalau langganan itu kemarin yang menang siapa? Kemarin Jerman ya. Jerman sudah, Spanyol sudah, Itali sudah, Argentina. Feeling Romo. Feeling Romo nggak apa-apa kalau feeling gitu. Nanti orang sesi debat ya. Ya kalau Eropa sudah ini sih Mas. Sekarang lagi redup ya. Eropa. Ya. Tapi yang paling sangat yang punya potensi besar itu masih sekitar ini antara ya kalau menurutku nanti masih Amerika Latinnya masih kuat sama kan masih ada Brasil terus kemudian di Afrika juga masih ini kan Afrika itu sekarang benar-benar kuda hitam loh selain Asia ya tapi kalau Asia untuk melawan itu paling Asia tuh yang potensi kan paling antara Jepang Korea ya kan tapi kalau yang masih potensial menjadi kuda hitam sekarang itu ya masih di Amerika Latin sama di Afrika bagus-bagus ya. Saya belum nonton sama sekali, Man. Cuma tadi pas lihat nggak sengaja tadi lihat ini Wales sama Iran tadi 2-1 menang Iran. Wales kalah ya. Kalah. Saya nggak nonton hari ini. Itu baru itu yang saya nonton benar tadi. Sibuk aja terus. Ayo, Pak Dodi lanjutkan sebentar.